Selamat siang dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan untuk setiap pimpinan dan kebaikannya yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini, meskipun situasi sudah tidak seperti dulu lagi karena wabah COVID-19. Namun, pastinya tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan dan semangat kita untuk terus berbakti kepadanya. Selama 1 pekan, kita telah mengikuti KKR dengan judul Yesus Sahabat Terbaikku, di mana pada malam pertama adalah pembahasan tentang Alkitab, malam kedua tentang Yesus, malam ketiga tentang makanan atau kesehatan, malam keempat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, malam kelima tentang hukum dan sabat, dan malam terakhir pembahasan tentang baptisan. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang suatu tempat yang namanya surga dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan awali dari surga terlebih dahulu. Jika berbicara tentang surga, saya yakin kita semua sudah sangat tahu tentang hal ini. Alkitab begitu banyak memberi penjelasan juga, tapi semoga pembahasan kali ini bisa memberikan kesan yang lebih dalam lagi tentang arti surga itu. Mari kita mulai. Pertanyaan awal adalah, apakah surga itu? Apakah surga itu benar-benar ada? Yang pertama, Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat yang pasti ada, dan itu tempat tinggal Allah. Dalam Mazmur 33 ayat 13-14 dikatakan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi, surga bukanlah dongeng atau tempat yang tidak nyata. Surga itu benar ada. Dan yang kedua adalah Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat yang indah sekali. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada banyak yang menyebutkan betapa terang hal itu, dan tidak ada malam. Batu-batu mulia bersinar terang di mana-mana. Jalan-jalannya terbuat dari emas dan gerbangnya terbuat dari satu mutiara. Melalui gambaran surga ini tentunya kita bisa mengambil suatu prinsip yang penting, bahwa untuk bisa ke surga maka kita harus memiliki roh yang tidak mementingkan diri, kasih yang murni, motif yang tulus dan suci. Mengapa? Mungkin bisa kita bayangkan jika sekarang kita langsung diangkat naik ke surga tanpa kita mau disucikan, menyangkal diri. Maka bisa jadi akan terjadi rebutan emas, atau bahkan ada yang mau mencuri bongkahan-bongkahan emas dan barang-barang berharga di sana. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa prinsip ini harus ada, yaitu di surga hanya akan ada orang-orang yang tidak mementingkan diri, memiliki kasih yang murni dan motif yang tulus dan suci. Dan satu hal penting lagi, kita semua tahu bahwa sekarang di dunia ini emas adalah logam paling mulia dan yang paling berharga. Tapi di surga emas itu hanya jadi aspal kita, tempat kita berjalan, hanya akan kita injak-injak, tidak berharga lagi. Artinya Tuhan mau mengajar kita bahwa yang terpenting saat di surga bukanlah kenyamanan tempatnya semata-mata. Yang paling berharga bukanlah jalan emas atau gerbang mutiara. Itu hanyalah bonus saja. Tapi yang terutama adalah adanya hadirat Tuhan, pertemuan dengan Yesus, tinggal dengan Yesus. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita yang paling utama. Jika surga tanpa Yesus, maka tidak akan ada gunanya. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat tanpa sedih, sakit, air mata, bahkan kematian. Di surga juga tidak ada lagi anak-anak yang tidak suka menurut, suka marah-marah, suka berkelahi, cengeng, rampas-rampasan barang, suka nakal, dan sifat-sifat jelek lainnya. Air mata, sakit, kesedihan, kematian, ketakutan, hati yang tidak menurut, semua adalah produk dosa. Surga adalah tempat di mana dosa tidak ada lagi, tidak bisa berkuasa lagi. Puji Tuhan untuk janji ini ya. Yang keempat, surga adalah kotak api. Wah, benarkah? Selama ini yang kita tahu, neraka itu yang tempat berapi.
Mari kita belajar sedikit. Dalam Wahyu 15 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dalam Keluaran 24 ayat 16 menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Daniel 7 ayat 9-10 menggambarkan kursinya dari nyala api dan roda juga dari nyala api. Kejadian 3 ayat 24 juga menggambarkan Taman Eden dijaga oleh kerub dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Semua orang yang akan di surga adalah orang yang tahan api. Mereka punya jubah tahan api. Apa itu? Itulah jubah yang dipakai sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saat mereka masih sanggup berbicara dan melihat Allah muka dengan muka tanpa takut, tanpa malu. Itulah jubah kebenaran Kristus, karakternya. Bagaimanakah karakter orang-orang yang nantinya tahan api itu? Dalam Yesaya 33 ayat 14-16 di sana dijelaskan bahwa mereka adalah orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, orang yang menolak untung hasil pemerasan, orang yang mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap, orang yang menutup telinga supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, dan orang yang menutup mata supaya jangan melihat kejahatan. Mereka lah yang dapat tinggal aman dalam perapian yang abadi, sementara orang fasik tidak akan tahan. Kita semua tahu kan cerita tentang Musa bertemu Tuhan di semak belukar berapi, Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api. Mereka yang mengasihi Tuhan, yang hidup sesuai kehendak dan karakternya lah yang akan tahan berdiri di tengah api itu. Sementara mereka yang hidup fasik tidak akan tahan dan pasti terbakar dan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dengan Yesus, tidak memiliki karakter Yesus. Jadi mereka tidak tahan dengan api itu. Tuhan sangat mengasihi baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Kota api memberi bukti kasih Tuhan kepada keduanya. Jika sampai orang fasik pada akhirnya binasa pun, itu bukan karena Tuhan jahat lalu mau bakar mereka, tapi karena mereka sendiri yang tidak mau memilih Tuhan. Jadi mereka tidak bisa tahan api kemuliaan Tuhan itu. Alkitab mengatakan pada kita bahwa setiap orang memiliki hati yang nakal atau jahat. Alkitab katakan tidak ada yang baik, tidak seorang pun. Alkitab juga mengatakan pada kita bahwa setiap orang yang memiliki hati yang nakal harus mati atau tidak layak untuk surga. Lalu bagaimana supaya kita bisa sampai ke surga? Apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia berdosa, terutama anak-anak, agar menjadi cukup baik untuk melangkah ke surga, untuk bisa tahan api, tinggal bersama di kota api itu? Saya ada satu cerita yang semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa siap dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bisa ke surga bersamanya. Mary adalah gadis kecil yang kira-kira sebaya dengan kita. Dia ingin jadi anak yang baik sama seperti kita. Dia ingin pergi ke surga. Hanya orang baik yang akan ada di sana, bukan? Dan itulah masalahnya. Semakin Mary berusaha menjadi baik, semakin buruk hasil yang dia dapatkan. Hatinya terlihat seperti ini, buruk dan lihat. Garisnya bengkok-bengkok dan sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Mary sangat lelah untuk mencoba menjadi anak yang baik. Dia tahu bahwa di surga seorang malaikat mencatat semua yang dia lakukan dan dia katakan. Dan buku catatannya di surga terlihat seperti ini. Yang baik hanya sedikit, sementara yang jahat lebih banyak. Mary tahu bahwa Yesus mengasihinya. Jadi satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah meminta Yesus untuk membantunya. Dan itulah yang dia lakukan. Mary berlutut dan berkata, "Ya Tuhan, tolong bantu aku."
Tolong ubahlah aku sehingga aku tidak akan nakal lagi. Buat hatiku menjadi bersih. Sekarang ketika Mary meminta Yesus untuk membantunya, inilah yang terjadi. Yesus mengambil hatinya yang nakal dan memberinya hati yang baru. Itu adalah hati yang luar biasa, istimewa, penuh senyuman, nyanyian, kasih dan kebaikan. Itu adalah hati Yesus sendiri. Yesus telah memberikan itu kepada Mary. Dia senang memberikan hatinya kepada Mary dan pasti kepada Anda dan saya juga. Jika kamu memilih hati yang bersih, Yesus akan menuliskan namamu di kitab kehidupan juga. Ada banyak tempat untuk nama-nama kita semua. Sesederhana itu. Dan kapan kita bisa memintanya? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, saat keadaan dunia makin buruk? Tentu tidak. Kita meminta itu setiap hari. Hari ini, jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Saat ibadah pagi dan petang keluarga, kita minta hati Yesus menguasai kita. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, surga yang indah dan jalannya dari emas itu hanyalah masalah tempat. Saat ini, meski masih di dunia, jika hidup kita terhubung selalu dengan Yesus, itulah surga. Menjadikan Yesus sahabat terbaik kita, itulah surga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekabaran siang ini. Terima kasih untuk surga yang telah Engkau sediakan dan janji kedatangan kedua kali. Ambillah hati kami yang jahat ini dan ganti dengan hatimu yang bersih dan suci agar kami bisa tinggal bersamamu di surga selamanya. Amin.